Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucap syukur saya bisa memiliki kesempatan lagi untuk membagikan firman Tuhan pada kita sekalian. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur hanya karena anugerah-Mu kami bisa kembali berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapa, kiranya Roh Kuduslah yang menolong dan menuntun kami agar kami bisa mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya dari Alkitab masing-masing. 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 9. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perenungan kita pada hari ini adalah kemenangan orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengikuti sebuah pertandingan? Dan bagaimana rasanya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian memenangkan pertandingan itu? Pasti senang sekali, bukan? Saya dulu juga pernah mengikuti sebuah pertandingan ketika saya masih SMA. Waktu itu pertandingan yang saya ikuti adalah pertandingan basket. Dalam satu pertandingan, tim kami itu sedang terdesak dan pada posisi kalah. Namun ketika waktu istirahat, pelatih saya mengatakan, kita masih bisa menang. Tapi kalian harus main dengan posisi dan strategi yang telah saya tentukan dan saya berikan. Percayalah, kita masih bisa menang. Wah, mendengar itu saudara, saya dan tim menjadi sangat semangat. Dan pada akhirnya, kami melanjutkan itu kepada babak ketiga. Kami bermain sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pelatih kami. Kami mengikutinya karena kami percaya dengan strategi yang telah ia berikan. Dan pada akhirnya saudara, kami berhasil memenangkan pertandingan itu. Karena kami percaya dan mengikuti apa yang dikatakan pelatih kami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itu jugalah kita. Jika kita percaya dan mengikuti apa yang Allah katakan kepada kita, kita pun akan memperoleh kemenangan di dalam dunia ini. Allah telah memberikan firman-Nya yang adalah kemenangan itu sendiri. Tugas kita adalah percaya dan melakukan seperti apa yang Dia katakan. Kemudian kita akan memperoleh nikmati kemenangan kita. Hal itulah yang dituliskan di dalam teks kita pada hari ini. Yang percaya kepada Yesus adalah orang yang mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jauh melanjutkan perenungan kita, sangat baik sekali jika kita mengetahui tujuan dan konteks dari teks kita hari ini. Tujuan dari teks kita pada hari ini sebenarnya ditulis untuk memberikan peneguhan kepada jemaat Kristen mula-mula di Asia Kecil bahwa apa yang mereka percaya tentang Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Karena pada masa itu muncul para pengajar-pengajar sesat yang berasal dari dalam gereja. Mereka menentang Yesus sebagai Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Allah telah menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus. Teks kita ini berisi fakta bahwa apa yang mereka percaya, Kristus itu sendiri adalah benar dan Kristus memberikan kemenangan di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca ayat 5, pasti kita bertanya-tanya. Sebenarnya
apa yang dimaksud dengan kata dunia pada teks ini? Dan mengapa orang yang percaya harus mengalahkan dunia? Bapak, Ibu, Saudara, kata dunia pada bagian ini tidak bisa kita pahami literal, secara literal atau kita pahami langsung, oh dunia. Kita tidak bisa mengambilnya seperti itu. Yang dimaksudkan dalam teks ini, dunia itu bukanlah bumi yang kita diami sekarang. Bukanlah seluruh tata surya yang ada. Dunia yang dimaksud pada teks ini merujuk kepada berbagai hal yang bertentangan dengan Kristus. Bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi misalnya, Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka dunia yang dimaksud dalam teks ini mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia jika ada untungnya. Seperti itulah dunia yang dimaksud. Jadi adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kita ajarkan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pengikut Kristus, apa yang menjadi musuh dari Kristus adalah musuh kita juga. Apa yang bertentangan dengan Kristus berarti bertentangan dengan kita juga. Jadi oleh karena itulah, dunia yang menentang Kristus juga berarti menentang kita sebagai pengikutnya. Dan jika Yesus menang atas dunia itu, maka kita juga adalah orang yang akan menang karena Kristus. Mengapa kita bisa menang? Jelas Bapak Ibu, karena kita percaya kepada Kristus. Memangnya apa yang disaksikan tentang Yesus sehingga dengan percaya kepadanya bisa membuat kita menang? Bapak, Ibu, Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 hal yang bisa kita lihat tentang apa yang disaksikan tentang Yesus melalui teks kita hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, Dia datang dengan air. Yang dimaksud dengan air pada bagian ini adalah peristiwa pembaptisan Yesus yang kemudian berlanjut pada anugerah keselamatan yang Dia berikan. Ini adalah awal dimulainya pelayanan Yesus. Itu bisa kita dari peristiwa pembaptisannya dan kemudian berlanjut sampai kepada anugerah keselamatan yang Ia berikan. Inilah hal yang disaksikan tentang Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, yaitu baptisannya dan anugerah keselamatannya yang Dia berikan kepada kita. Kesaksian yang kedua tentang Yesus adalah Dia datang dengan darah. Darah di sini sebenarnya merujuk kepada pengorbanan yang telah Dia lakukan. Ini tidak bisa kita pisahkan kemudian dengan darah, Bapak, Ibu. Anugerah keselamatan yang Dia berikan dilakukan melalui pengorbanan darah yang dilakukan di atas salib. Oleh karena itulah, di dalam teks kita hari ini, yang kita baca ini, antara air dan darah tidak bisa kita pisahkan. Karena anugerah keselamatan yang Dia berikan ada di dalam karya penebusannya di atas salib. Kesaksian yang ketiga tentang Yesus ini adalah roh. Roh yang dimaksudkan dalam teks ini adalah roh kebenaran. Dan seperti yang kita tahu, roh kebenaran itu adalah roh Allah. Roh kebenaran itu sendiri adalah Roh Kudus. Roh kebenaran inilah yang memberikan kesaksian tentang Kristus. Jika kita bisa percaya kepada Kristus kemudian, itu adalah karena karya roh kebenaran yang membuat kita mampu untuk percaya di dalam Yesus dan kemudian mendapat kemenangan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ketiga kesaksian ini tidak bisa kita pisahkan. Sebab ketiganya ini adalah satu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam Kristus, pembaptisan dan anugerah keselamatan yang Dia bawa terjadi melalui penebusan darah yang Dia lakukan di atas salib. Dan rohlah yang membuat kita bisa percaya dan beriman kepada Kristus. Sehingga kita kemudian juga memiliki kesaksian itu di dalam hidup kita. Oleh karena kesaksian itulah kita bisa menang. Yaitu jika kita percaya pada kesaksian itu. Allah sendirilah yang memberikan kesaksian itu. Oleh karena itu, kesaksian yang Allah berikan ini jauh lebih besar
daripada kesaksian manusia. Maksudnya adalah kesaksian yang diberikan oleh manusia bukanlah kebenaran sejati. Kesaksian yang diberikan oleh Allah adalah kebenaran yang sejati. Karena kesaksian ini disampaikan oleh Allah itu sendiri. Dan yang disaksikan oleh Allah adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menyaksikan anaknya yang memberikan kemenangan kepada kita. Mungkin sekarang kita bertanya, lantas setelah saya mengetahui ini apa? Aku telah percaya pada Kristus, bahkan sejak kecil aku adalah orang Kristen. Tapi kenapa hidupku masih begini-begini saja? Jangankan kemenangan, untuk seimbang melawan dunia pun aku tidak bisa. Aku masih hidup dalam penderitaan di dunia ini. Belum lagi karena imanku aku terus mendapat penderitaan-penderitaan lainnya. Tidak diterima bekerja, hasil tesku ditolak. Semua penderitaan di dunia ini kurasakan karena imanku. Entah apa yang aku lakukan, pasti selalu salah karena agamaku. Lantas, apanya yang menjadi pemenang? Apanya yang keselamatan? Aku tidak melihat ada keselamatan dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, saya juga pernah berada di dalam posisi itu. Ketika saya masih SMA, tidak hanya teman, bahkan guru saya menghina saya karena iman saya kepada Kristus. Hal itu terus terjadi, bahkan terkadang saya dirundung karena iman saya. Pada keadaan yang seperti itu, saya bertanya dalam diri saya, benar gak ya, kalau memang saya telah diselamatkan, tapi mengapa saya masih menerima cacian karena iman saya? Namun Bapak Ibu, kesadaran bahwa saya masih hidup di dunia yang menolak Kristus, menolak orang yang percaya pada kesaksian Allah, saya menyadari bahwa saya pasti mengalami hal ini. Tapi hal ini seharusnya tidak membuat saya kemudian meninggalkan iman saya. Hanya karena saya dirundung, itu tidak pernah menghilangkan status saya sebagai pemenang. Kemenangan saya ada di dalam diri saya. Sejak saya percaya kepada Kristus, maka saya adalah seorang pemenang. Dengan demikian, ketika saya mempertahankan iman saya, itu bukan karena saya mengejar kemenangan atas dunia atau membela agar saya menang. Melainkan menunjukkan kemenangan saya karena iman di dalam Kristus. Keselamatan dari dosa dan menang atas dunia membuat saya mampu bertahan. Bagaimana cara saya untuk bertahan? Bapak, Ibu, Saudara, cara saya untuk bertahan adalah mengikuti instruksi Tuhan kita. Saya mengikuti perintah dari Tuhan kita. Perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa perintahnya? Kasih. Itulah perintahnya. Walaupun saya dirundung, saya tetap mengasihi mereka, Bapak, Ibu, Saudara. Saya menolong mereka jika mereka tidak mengerti dalam pembelajaran di kelas. Terkadang saya juga mau menerima mereka di rumah saya untuk menitipkan motornya. Bapak, Ibu, dengan cara ini jugalah saya menunjukkan kemenangan saya karena penebusan Kristus. Yaitu dengan cara mengikuti perintah dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama, atau bahkan sedang mengalami hal yang sama. Kita dihina karena iman kita kepada Kristus. Mungkin ada juga berbagai keraguan-keraguan tentang iman kita. Mungkin, apakah benar? Apakah imanku ini benar? Namun sejatinya, hinaan, ajaran, perlakuan dunia tidak pernah bisa menghilangkan status kita sebagai pemenang atas dunia. Ketika kita beriman kepada Kristus, maka pada waktu itulah kita seorang pemenang. Kita tidak berjuang melawan dunia untuk menggapai kemenangan, melainkan menunjukkan bahwa kita sudah menang di dalam Kristus.
Kemenangan adalah identitas kita. Dan kini, tugas kita adalah menunjukkan identitas kita kepada dunia dengan cara melakukan dan menghidupi perintah Allah. Perintahnya itu telah ia firmankan di dalam Alkitab kita. Apa yang diperintahkannya? Kasih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih yang dilakukan melalui tindakan nyata. Memang jaminan kemenangan telah ada pada kita. Tapi kita masih terus harus bertanding melawan dunia ini. Melawan mereka yang menentang iman kita kepada Kristus. Namun bukan dengan kekerasan, melainkan dengan mengikuti perintah Allah kita. Mengikuti perintah Tuhan kita. Apa yang Tuhan kita Yesus Kristus ajarkan untuk mengalahkan dunia? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kasih. Kita harus tetap memberikan kasih. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kita yang berada dalam pekerjaan, yang gagal naik pangkat karena percaya pada Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, tetaplah memberikan kasih dalam pekerjaanmu. Bagaimana caranya? Tetaplah bekerja dengan rajin dan berikan yang terbaik dalam setiap tugas dan pekerjaanmu. Sulit? Pasti sulit. Tapi tetaplah lakukan tugasmu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Itulah bentuk kasih yang harus kita lakukan. Jika di dalam keluarga kemudian kita dikucilkan karena percaya kepada Allah, tetaplah mengasihi keluargamu. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Seperti itulah kasih saudaramu. Bagaimana caranya? Lakukan peranmu di dalam keluarga dengan sebagaimana seharusnya. Dan lakukanlah dengan kasih yang segenap hati, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jika kemudian kamu masih di sekolah dan kamu dikucilkan oleh temanmu karena imanmu pada Kristus, tetaplah kasih temanmu. Sulit, pasti sangat sulit. Tapi ingatlah, Tuhan kita telah memberi keselamatan melalui pengorbanannya. Itu dilakukannya karena kasih-Nya. Oleh karena itulah, kasihilah temanmu sebagaimana kamu yang bahkan telah dikasihi oleh Tuhan. Jadilah teman yang baik bagi teman-temanmu. Bapak, Ibu, Saudara, kita melakukan hal ini bukan untuk menggapai kemenangan, melainkan menunjukkan kemenangan kita. Karena kemenangan kita ada di dalam Kristus. Menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya pada kesaksian Allah tentang anaknya. Dan melawan dunia yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Dunia yang sekarang bukanlah tempat kita merayakan kemenangan kita. Tapi nanti di surga kelak ketika kita mengakhiri, menyudahi, finish dalam perjalanan kita di dunia ini. Ketika kita berjumpa dengan Kristus di surga, disitulah kita merayakan kemenangan kita. Di sanalah tempat kita merayakan kemenangan kita atas dunia. Karena jaminan itu telah nyata bagi kita. Tugas kita sekarang adalah menunjukkan kemenangan kita atas dunia. Dengan cara mengikuti perintah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi melalui tindakan nyata. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah menganugerahkan kemenangan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami percaya ya Tuhan pada kesaksian-Mu itu. Tolong kami ya kemudian Tuhan, agar kami dapat menunjukkan identitas kami sebagai seorang pemenang. Pimpinlah kami ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.